Bab 151 Monster Manusia 1. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas. Penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Apa? Kecepatan Lu Yuan tiba-tiba meledak. Setelah dia menghindari panah hijau, mata Nina membelalak karena terkejut. Alis Bamo berkerut, dan dia melirik Nina. Kita tidak punya banyak waktu, mari kita akhiri ini dengan cepat. Yu Wu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga mengerutkan kening. Ketika Nina mendengar ini, kemarahan muncul di hatinya. Manusia terkutuk ini benar-benar telah mempermalukannya di depan Bamo dan Yu Wu. Semua orang adalah pemimpin tim. Apakah dia tidak menginginkan wajahnya? Mata Nina bersinar dengan cahaya merah gelap saat dia berkata dengan dingin. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku, dia akan segera mati. Manusia terkutuk, apa gunanya berlari cepat? Tongkat di tangannya bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Panah hijau mengembun di udara dan berubah menjadi aliran cahaya, menutupi Lu Yuan. Keterampilan tempur, hujan panah ajaib. Hujan panah ajaib hijau menutupi bagian depan Lu Yuan, menenggelamkannya sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Panah hijau itu mendarat di tubuh Lu Yuan dan tanah, menyebabkan ledakan dahsyat. Cahaya hijau berkedip-kedip, dan asap serta debu mengepul. Setelah ledakan itu, akibatnya mendatangkan malapetaka. Melihat cahaya hijau itu, Nina mencibir dan menyingkirkan tongkatnya. Kita bisa mulai sekarang. Bamo dan Yu Wu mengangguk. Bamo hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia melihat ke area cahaya hijau yang perlahan menghilang. Dalam asap dan debu, sosok yang bersinar dengan cahaya merah menyala bergegas keluar. Itu adalah Lu Yuan. Tidak ada luka di tubuh Lu Yuan. Bahkan baju besinya masih utuh. Melihat ini, mata Nina membelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa baik-baik saja di bawah hujan panah ajaibku? Tidak hanya Nina, tetapi bahkan Bamo, Yu Wu, dan prajurit genetik lainnya terbelalak kaget. Dari momentum dan energi yang mengerikan itu, mereka semua bisa merasakan kekuatan hujan panah iblis Nina. Namun, manusia itu tidak terluka di bawah serangan yang begitu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Wajah Bamo dan Yu Wu berubah serius. Dia tidak tahu bagaimana manusia ini melakukannya. Namun, mereka bukan orang bodoh. Mereka tentu tahu bahwa manusia di depan mereka jelas bukan orang biasa. Bamo mengepalkan kapak raksasa di tangannya dan meraung. Ada yang aneh dengan manusia ini. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang bersama. Yu Wu juga mengepalkan tongkat besi hitamnya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Gunakan keterampilan tempurmu yang paling kuat. Jangan menahan diri. Serangan maju tipe penjaga. Perlindungan tipe penyerangan. Semua orang, ambil posisi kalian. Gaya kendali, serang dia. Wajah para prajurit genetik berubah serius. Energi spiritual melonjak dari tubuh mereka, dan berbagai teknik pertempuran genetik muncul. 4 kobold dan kamen berbaju besi melangkah maju dan menyerang Lu Yuan. Mereka semua adalah prajurit dengan gen tipe pelindung. Di sisi lain, para prajurit genetik di antara orang-orang iblis hijau sebagian besar dipersenjatai dengan tongkat, busur, atau baju besi kulit dan belati. Saat keempat prajurit pelindung menyerang, beberapa prajurit penyerang dengan pedang berat, pisau panjang, kapak perang, dan senjata lainnya mengikuti di belakang mereka, mendekati Lu Yuan. Bamo dan Yu Wu ada di antara mereka. Adapun yang lainnya, mereka semua menyerang dari kejauhan. Dengan sangat cepat, prajurit Kaman di garis depan serangan, yang memegang perisai hitam besar, bersentuhan dengan Lu Yuan. Tubuh para prajurit Kaman bersinar dengan cahaya putih redup. Cahaya putih paling kuat ada di perisai hitam, keterampilan tempur, pelindung baju besi. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia mengangkat perisai besarnya dan menyerang Lu Yuan. Namun, Lu Yuan tidak berhenti sama sekali. Dia langsung menghantam perisai besar itu. Ledakan, perisai itu terpelintir dan ambruk, dan kekuatan yang mengerikan melonjak ke dalam perisai itu. Ekspresi wajah prajurit Kaman berubah dari ganas menjadi kaget dan takut. Tubuhnya terlempar ke belakang dan dia memuntahkan seteguk darah. Hampir semua tulangnya patah. Tubuhnya menghantam keras tubuh seorang pria berkepala anjing tipe penyerang di belakangnya yang memegang pedang berat. Kobold tipe penyerang itu terkejut saat dia terlempar. Keduanya terlempar sejauh lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Kobold tipe penyerang itu mengerang kesakitan. Penjaga Kaman di punggungnya membuka lebar matanya.
Ketakutan di matanya belum hilang, tetapi dia telah kehilangan nyawanya. Di kejauhan, Nina melihat mayat-mayat Kaman dan prajurit kobold yang terluka parah. Pupil matanya mengecil, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya dengan satu pukulan, perisai raksasa penjaga itu ambruk dan dia terbunuh. Monster macam apa ini? Dia merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi tangannya tidak berhenti sama sekali. Kekuatan spiritual melonjak dan hujan panah iblis ditembakkan ke arah Lu Yuan. Jangan menahan diri, dia meraung pada saat yang sama. Serang dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, beberapa prajurit genetik dengan busur panjang atau tongkat mulai menyerang. Panah air, bola api, dan bila angin ditembakkan ke arah Lu Yuan. Ada juga iblis hijau yang memegang tongkat pendek, melambaikannya ke arah pria berkepala anjing yang terluka parah. Aliran cahaya putih pucat memasuki tubuh pria berkepala anjing itu. Erangannya berangsur-angsur menjadi lebih ringan dan dia mulai pulih. Bamo dan Yu yang menyerbu di depan tentu saja melihat mayat Kaman beterbangan mereka saling menatap dengan kaget. Sebelum mereka sempat bereaksi, ledakan keras terdengar dari depan lagi. Mereka menoleh dan melihat 3 prajurit penjaga lainnya terlempar kembali dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan menyerang. Dalam perjalanan, dia seperti bola bowling, menjatuhkan prajurit tipe penyerang satu persatu. Salah satu prajurit kobold tipe penjaga menyerang Yu. Yu menggertakkan giginya dan mengayunkan tongkat logamnya, melemparkan prajurit kobold tipe penjaga itu. Meski begitu, tangannya masih mati rasa karena kaget. Yu menatap tangannya yang mati rasa, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Lengannya sudah mati rasa hanya karena menghalangi penjaga yang terbang ke arahnya. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius dengan gen tipe penyerang tingkat pemimpin. Apa-apaan manusia ini? Yu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya Yu yang merasa ada yang tidak beres. Semua prajurit genetik merasa ada yang tidak beres. Keempat prajurit penjaga semuanya mati, dan 3 prajurit penyerang terlempar seperti bola bowling. Satu-satunya prajurit penyerang yang tersisa adalah Bamo, Yu, dan si kepala anjing lainnya. Di sampingnya, ada seorang prajurit pembunuh kobold dan 2 prajurit pembunuh manusia iblis hijau. Yang tersisa hanyalah Nina dan yang lainnya. Totalnya hanya ada 18 prajurit, dan 4 orang terbunuh dan 3 orang terluka parah dalam kontak pertama. Apa yang harus dilawan? Tepat saat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, bola api, bila angin, anak panah air, dan anak panah ajaib telah tiba. Lu Yuan bahkan tidak mencoba menghindar. Serangkaian serangan menelannya. Namun, sebelum ada yang bisa senang, Lu Yuan telah bergegas keluar dari serangan dan tiba di depan Bamo. Lu Yuan menyeringai pada Bamo, dan pedang berat di tangannya berubah menjadi cahaya merah tua dan menebas. Angin kencang dari pedang itu menyebabkan kulit kepala Bamo mati rasa. Tidak, dengan raungan marah, dia memegang kapak perang, yang ditutupi dengan api hijau pucat, dan bertemu dengan pedang berat Lu Yuan. Dentang. Suara logam yang beradu terdengar. Kapak perang Bamo terbelah, tulang-tulang di lengannya patah karena kekuatan yang dahsyat, dan dadanya terbelah. Pupil matanya mengecil. Sebelum dia bisa bereaksi, Lu Yuan sudah menendangnya. Ledakan, baju zirah di dada Bamo ambruk. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya yang besar terpental mundur dan mendarat dengan keras lebih dari 10 meter jauhnya, tak bergerak. Dia sudah mati. Bamo, salah satu dari 3 pemimpin terkuat di sini, benar-benar terbunuh dalam satu pukulan. Melihat pemandangan ini, beberapa prajurit genetik yang masih hidup, termasuk Yu, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kamu, monster macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Wajah Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Apa-apaan ini? Semua serangan dari pihak seseorang tidak efektif, dan pihak lain dapat membunuhmu dengan satu serangan. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Jika bukan karena fakta bahwa hanya prajurit peringkat 1 yang dapat memasuki reruntuhan mekanis air, Yu pasti akan berpikir bahwa pria ini adalah prajurit tingkat lanjut peringkat 2, atau bahkan prajurit puncak. Dan itu adalah jenis yang memiliki gen tingkat pemimpin terukir di atasnya. Lu Yuan menarik kakinya. Mendengar kata-kata Yu, dia mengungkapkan senyum cerah. Aku hanya manusia biasa, kan? Biasa. Apakah kamu memiliki semacam kesalahpahaman tentang orang biasa? Pikiran semua orang berteriak gila. Melihat bahwa Lu Yuan akan menyerang lagi,
Yu Wu dengan cepat berkata. Tunggu, manusia, tunggu. Aku rela menyerahkan gedung tinggi ini dan membiarkan kita pergi. Tidak, aku rela memberikan semua hasil jerih payahku sebelumnya kepadamu. Lu Yuan tertegun dan menatap Yu Wu dengan tatapan aneh. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di hadapan Yu Wu. Pedang berat itu menebas ke bawah. Pupil mata Yu Wu mengecil. Dia mengayunkan tongkat besinya dan meraung, menyerang Lu Yuan. Dentang, gada logam itu terlempar. Lu Yuan menebaskan pedangnya ke leher gagak ikan itu. Darah menyembur keluar saat tubuh Yu Wu jatuh dengan keras ke tanah. Matanya terbuka lebar, penuh dengan keengganan. Lu Yuan menatap kepala anjing Yu Wu yang tidak mau berdamai dengan ekspresi aneh. Anjing bodoh, jika aku membunuhmu, bukankah barang-barangmu akan tetap menjadi milikku? Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki reruntuhan mekanis air, dan mereka tidak dapat membawa barang rampasan mereka keluar. Mereka pasti akan menjatuhkannya setelah mereka mati. Ketika yang lain mendengar kata-kata Lu Yuan, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebagai pemimpin orang-orang iblis hijau, mulut Nina berkedut. Dia melihat sekeliling dan hatinya menjadi dingin. Satu-satunya jalan keluar diblokir oleh manusia ini. Dengan kecepatannya, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa memulai dari tempat lain. Nina melihat ke alun-alun tidak jauh di belakangnya. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, keributan pertempuran tidak menarik perhatian para penjaga mekanik di alun-alun. Seolah-olah para penjaga memiliki wilayah mereka sendiri. Kecuali jika seseorang melangkah ke wilayah mereka, pertempuran di luar tidak akan memicu sistem alarm mereka. Nina menatap prajurit meh yang tinggi di pintu masuk gedung setinggi 100 meter, dan sedikit kegilaan melintas di matanya. Manusia, karena kau ingin membunuh kami, maka ayo kita mati bersama. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju alun-alun. Saat menyerang, hujan panah ajaib melesat di udara, melesat ke arah penjaga meh. Boom, boom, boom. Dengan ledakan keras, 3 penjaga meh yang berpatroli jatuh. Penjaga meh yang berpatroli lainnya berhenti dan melihat ke arah jalan utama. Mata mekanik yang awalnya biru bersinar merah. Bip, bip, bentuk kehidupan ditemukan. Dikonfirmasi sebagai musuh. Lakukan prosedur pembersihan. Semua penjaga mekanik bergegas menuju jalan utama. Bahkan prajurit mekanik tinggi di gerbang mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Namun, dia tidak bergegas. Melihat penjaga mekanik yang kuat, para pria iblis hijau lainnya dan kobold yang tersisa merasa ngeri. Tuan Nina. Nina menutup telinga. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia melirik Lu Yuan dan jimat ungu muncul di tangannya. Jimat, penjaga ametis. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam jimat itu. Jimat itu bersinar dengan cahaya dan berubah menjadi Amethyst Guard yang mengelilinginya. Ketika Amethyst Guard mengelilingi Nina, tubuhnya tampak dibelenggu oleh lapisan belenggu yang berat. Wajahnya yang awalnya hijau kini memiliki sedikit warna ungu. Dia perlahan bergerak menuju jalan di luar. Para penjaga mekanik yang bergegas keluar sudah memegang senjata kekuatan roh dan menembakkan peluru energi biru tua. Kecepatan dan kekuatan bom energi ini jauh lebih kuat daripada para penjaga mekanik yang berpatroli di jalan. Mereka telah mencapai level prajurit elit tahap 1 puncak. Bom energi seperti badai menutupi semua prajurit genetik yang hidup di jalan. Pria iblis hijau dan pria berkepala anjing lainnya dapat menahan 1 atau 2 bom energi setingkat ini, tetapi mereka langsung terkoyak oleh bom energi seperti badai. Peluru energi mendarat di Amethyst Guard milik Nina, tetapi tidak dapat menghancurkannya. Melihat ini, Nina tersenyum. Kemampuan bertahan Amethyst Shield sangat kuat. Bahkan seorang kepala suku di puncak tier 1 tidak akan mampu menembus perisai, kecuali mereka telah mencapai kekuatan tier 2. Namun, ada pro dan kontra. Harga untuk memiliki kemampuan bertahan yang begitu kuat adalah bahwa pengguna tampaknya dibebani dengan lapisan belenggu yang berat, dan kecepatan mereka akan berkurang lebih dari 90%. Penurunan kecepatan juga membuat jimat semacam ini sangat terbatas. Meski begitu, harganya masih sangat tinggi. Nina telah menghabiskan lebih dari 100.000 kristal spiritual kelas 1 untuk membeli jimat ini. Baginya, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Jimat ini disiapkan untuk reruntuhan mekanis air. Nina awalnya berencana untuk menggunakannya nanti saat mereka sudah dekat dengan area inti, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakannya di hari pertama. Saat memikirkan hal ini,
wajah Nina menunjukkan niat membunuh yang ganas dan dia berbalik untuk melihat ke arah Lu Yuan. Saat ini, Lu Yuan telah sepenuhnya tertutup oleh bom energi, dan sosoknya tidak dapat dilihat. Namun, ketika dia memikirkan kemampuan bertahan Lu Yuan yang mengerikan, hati Nina hancur. Serangan seperti itu mungkin tidak dapat membunuh manusia monster itu. Dia harus meninggalkan tempat ini. Bahkan monster sepertimu tidak akan dapat mengalihkan perhatianmu untuk menghadapiku saat kamu ditekan oleh kekuatan seperti itu, kan? Nina mencibir dan merasa bahwa dia bisa pergi perlahan. Saat ini, Lu Yuan bergegas keluar dari hujan peluru energi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah, dan dia bermandikan bom energi. Ekspresinya tenang saat dia dengan cepat bergegas ke Nina. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Mata Nina terbuka lebar, bola matanya hampir keluar. Bahkan ini tidak dapat menyakitinya. Bahkan sepertinya hal itu tidak memengaruhinya, apalagi membuatnya terluka. Monster macam apa manusia ini? Lu Yuan menatap Nina yang tercengang dan tersenyum. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak bisa mengalihkan perhatianku untuk menghadapimu. Nina terdiam, aku tidak percaya kau bisa menembus pertahananku sekarang. Nina melihat senyum di wajah Lu Yuan dan panik, tetapi dia berpura-pura tenang. Lu Yuan memperlihatkan senyum ramah. Bermandikan bom energi, dia mengulurkan tangan dan mengibaskan perisai kristal ungu. Pertahanan benda ini begitu kuat. Biarkan aku mencoba efeknya. Apa yang ingin kau lakukan? Nina bahkan lebih panik. Lu Yuan tidak menjawab dan menendang perisai ametis dengan keras. Ledakan, perisai ametis tidak pecah, tetapi Nina terlempar. Mata Nina membelalak karena terkejut. Bersama dengan perisai ametisnya, dia berubah menjadi bola sepanjang 1,5 meter dan terbang menuju penjaga meh yang menembakinya. Ledakan, perisai ametis menghantam keras kedua penjaga meh itu. Kedua penjaga meh itu terlempar oleh kekuatan yang kuat, mendarat di alun-alun yang berjarak lebih dari 10 meter. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan tubuh mekanik mereka, dan dua penjaga mekanik tergeletak di tanah dengan percikan listrik menyala di tubuh mereka. Para penjaga meh lainnya segera mengalihkan serangan mereka, mengerahkan semua daya tembak mereka pada bola ungu yang menyerang mereka. Boom, 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 bom energi mendarat di perisai ametis dan mengeluarkan ledakan keras. Gempa susulan mendatangkan malapetaka, tetapi tidak dapat menembus perisai ametis. Di dalam perisai, Nina kembali sadar, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Manusia terkutuk, beraninya kau menghinaku seperti ini. Ditendang seperti bola, Nina tidak pernah menerima perlakuan seperti itu dalam hidupnya. Di antara orang-orang iblis hijau, dia adalah seorang jenius sejati. Dia biasanya dihormati dan disembah. Kapan dia pernah dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Tepat ketika Nina dipenuhi dengan kemarahan, Lu Yuan sudah bergegas di depannya dan menunjukkan kepadanya senyum ramah. Di bawah mata Nina yang ketakutan, Lu Yuan mengangkat kakinya dan menendang lagi. Boom, bola ungu itu terbang keluar lagi, menghancurkan beberapa penjaga mekanis. Nina baru saja mendarat dari langit ketika Lu Yuan muncul di depannya lagi dan membiarkannya lepas landas. Boom, 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 di udara, bola energi ungu terus terbang, menghancurkan penjaga mekanis satu persatu. Di dalam perisai ametis, ekspresi Nina menunjukkan keputusasaan. Dia bahkan tidak bisa marah. Apa gunanya? Di dalam perisai ametis, dia tidak bisa menyerang manusia terkutuk ini bahkan jika dia mau. Jika dia membatalkan perisai ametis, dia akan langsung dibunuh oleh manusia terkutuk ini. Ini adalah reruntuhan mekanis air, tanah kesempatan yang hanya muncul sekali setiap 50 tahun. Jika memungkinkan, dia tidak ingin mati dan ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dia terus menghibur dirinya sendiri untuk menelan amarahnya. Selama manusia terkutuk ini tidak dapat menembus pertahanan perisai ametis, dia masih punya kesempatan. Percayalah pada dirimu sendiri, masih ada harapan. Dengan sangat cepat, Lu Yuan menggunakan bola kristal ungu untuk menendang semua penjaga mekanik hingga mati. Alun-alun dan jalan-jalan dipenuhi dengan penjaga mekanik yang rusak, dan ada juga bola-bola cahaya yang mengambang di udara. Lu Yuan tidak peduli dengan panen di tanah. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap prajurit robot di pintu masuk gedung setinggi 100 meter itu. Sejak awal, Lu Yuan telah waspada terhadap prajurit mekanik ini. Namun, selama pertempuran, prajurit mekanik ini menatap Lu Yuan dan tidak melancarkan serangan apapun.
Lu Yuan menduga bahwa program prajurit robot itu mungkin untuk menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Kecuali jika seseorang ingin masuk, dia tidak akan menyerang siapapun. Tubuh tinggi prajurit mekanik ini tampak sangat menindas. Lu Yuan juga sedikit tidak yakin dengan kekuatannya. Namun, dia punya cara yang sangat bagus untuk menguji kekuatan prajurit mekanik ini. Lu Yuan menundukkan kepalanya dan menatap Nina, yang tidak punya tujuan hidup. Nina merasakan tatapan Lu Yuan dan menatapnya. Setelah itu, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia berbalik untuk melihat prajurit robot di gerbang, dan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat berkata, "Manusia, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku ingin melakukan apa yang kamu pikirkan," Lu Yuan menyeringai. Ekspresi Nina berubah. "Tunggu, jangan main-main. Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Aku benar-benar akan marah jika kamu terus main-main. Aku benar-benar marah. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengar itu?" Lu Yuan bahkan tidak peduli dengan Nina dan pergi untuk menendangnya. Boom! Bola ametis berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah prajurit mekanik dengan kekuatan yang kuat. Di udara, wajah Nina menjadi hitam. Manusia terkutuk, kamu iblis. Matanya membelalak saat dia melihat prajurit mekanik yang telah mengangkat kapak perangnya. Sedikit rasa takut melintas di matanya. Dia berdoa agar kekuatan prajurit Me itu belum mencapai tahap 2. Arus listrik ungu mengalir di sekitar sendi-sendi tubuh prajurit mekanik itu. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan kapak perang itu menebas ke arah bola kristal ungu itu. Boom! Bola ametis itu langsung terpental dan menghantam tanah, menciptakan serangkaian retakan di tanah metalik itu. Setelah jatuh ke tanah, bola ametis memantul lagi, lalu menghantam dinding di kejauhan dengan keras. Setelah itu, dia jatuh dari dinding dan memantul beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Di dalam perisai, Nina melihat perisai ametis yang sedikit retak lalu ke prajurit Meh yang tidak mengejar. Dia senang sekaligus terkejut. Untungnya, prajurit Meh belum mencapai tahap kedua. Yang mengejutkan adalah prajurit robot ini sudah memiliki kemampuan untuk menembus perisai. Selama dia terus menyerang, dia akhirnya akan menghancurkan perisai itu. Jika perisai itu hancur, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Lu Yuan berjalan mendekat. Nina langsung menjadi gugup. Matanya merah saat dia menggeram. "Manusia, apa lagi yang kau inginkan?" Yang paling ia takutkan sekarang adalah manusia sialan ini akan terus menendangnya ke prajurit robot seperti bola. Ia akan dipermainkan sampai mati cepat atau lambat. Lu Yuan melirik Nina yang gugup dan tersenyum. "Jangan khawatir. Bagaimanapun, aku tidak akan bisa membunuh prajurit robot ini bahkan jika aku menendangmu. Aku tidak akan menendangmu." Nina menghela napas lega, lalu mencibir. "Jika kau bersedia melepaskanku, kita seharusnya bisa mengalahkan prajurit robot ini jika kita bekerja sama. Aku tidak menginginkan harta karun di dalam, tetapi kau harus melepaskanku." Lu Yuan menatap Nina dengan aneh dan tersenyum. "Apa yang kau pikirkan? Apakah kau meremehkanku? Prajurit Me ini tidak cukup untuk menghentikanku." Ia menghentakkan kaki di tanah, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Tubuhnya menghilang dari tempat itu dan langsung muncul di depan prajurit mekanik itu. Mata prajurit robot itu merah padam, dan suara mekanis terdengar. Target dikonfirmasi. Targetnya sangat berbahaya. Segera singkirkan dia." Suara arus listrik terdengar. Tubuh besar prajurit robot, yang tingginya lebih dari 3 meter, memiliki garis-garis arus listrik biru yang berkedip-kedip di atasnya. Arus listrik melilit kapak perang prajurit robot itu. Aura yang mengerikan melonjak, menyebabkan rambut di punggung Nina berdiri tegak. Serangan sebelumnya oleh prajurit robot itu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melihat pertempuran itu dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Jika manusia terkutuk ini mati, dia bisa melarikan diri. Namun, detik berikutnya, mata Nina membelalak. Pedang berat di tangan Lu Yuan bertabrakan dengan kapak perang. Di tengah suara logam yang berbenturan, prajurit mekanik itu benar-benar mundur selangkah. Namun, Lu Yuan tidak mundur selangkah. Bagaimana ini mungkin? Nina meraung tak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh prajurit robot ini sudah berada di puncak pemimpin tahap 1. Bahkan mendekati tingkat penguasa. Bagaimana mungkin dia tidak cocok untuk manusia ini? Di kejauhan, setelah Lu Yuan memukul mundur para prajurit mekanik, dia memutar pinggangnya dan mengayunkan pedangnya lagi. Kapak perang prajurit mekanik itu menangkis ke bawah.
Dentang, tubuh besar prajurit robot itu terbang ke samping. Setelah terbang beberapa meter, prajurit robot itu terhuyung dan mendarat di tanah. Pada saat ini, Lu Yuan sudah mendekat lagi. Pedang beratnya membawa serta tebasan pedang yang tak berujung, menebas prajurit mekanik itu lagi dan lagi. Prajurit robot itu langsung tertekan dan terpaksa mundur karena kalah. Nina, yang sedang menonton dari kejauhan, memasang wajah penuh keraguan. Dia tidak menyangka Lu Yuan begitu kuat. Namun, Nina segera tersadar. Matanya berbinar, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Sekarang manusia terkutuk ini masih terjerat dengan prajurit mekanik. Dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Akhirnya, satu-satunya kesempatan yang telah dia tunggu telah tiba. Nina bersemangat. Dia melangkah dengan susah payah dan berlari menuju jalan. Namun, dia baru saja berlari lebih dari 10 meter ketika bayangan muncul di depannya. Sebelum Nina bisa melihat dengan jelas, dia terlempar bersama perisai ametis. Di kejauhan, kapak perang prajurit mekanik, yang terbungkus petir, menebas ke bawah. Boom! Nina terlempar lagi dan menabrak dinding. Dia terkejut saat menemukan ada beberapa retakan lagi pada perisai ametis. Suara tenang Lu Yuan terngiang di telinganya. Aku berpikir untuk berurusan denganmu nanti, tetapi karena kau mencoba melarikan diri, sebaiknya aku berurusan denganmu sekarang. Pada saat berikutnya, Nina mendapati dirinya terbang lagi. Tentu saja, itu masih terbang ke arah para prajurit robot. Nina tampak ketakutan saat prajurit meh menebas perisai ametis lagi. Boom! Perisai ametis hancur, dan kapak perang mendarat di Nina, membuatnya terbang. Darah segar berceceran di udara. Lu Yuan melirik mayat di kejauhan dan berbalik untuk melihat prajurit robot yang bergegas ke arahnya. Sudah waktunya untuk berakhir, katanya sambil tersenyum. Prajurit robot ini cukup tahan lama dan menerima beberapa tebasan Lu Yuan secara langsung. Namun, bahkan tubuh mekanis pun memiliki batasnya. Lu Yuan sekali lagi menghadapi prajurit mekanik itu. Boom, boom, boom. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, bertabrakan, dan suara ledakan terus-menerus terdengar. Setelah belasan putaran lagi, pedang Lu Yuan mendarat di pinggang prajurit mekanik itu lagi. Sebuah retakan mengerikan akhirnya muncul di pinggang prajurit robot itu, dan percikan listrik berwarna ungu kebiruan menyala. Tubuh prajurit robot itu membeku. Lu Yuan mengambil kesempatan itu untuk terus-menerus menebas berbagai retakan di tubuh prajurit mekanik itu. Boom, boom, boom. Retakan pada robot prajurit itu terus meluas, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, dengan serangkaian percikan listrik muncul dari tubuhnya. Mata mekanisnya, yang awalnya berkedip dengan cahaya merah, meredup, dan suara mekanis yang menderu berhenti. Lu Yuan menatap robot prajurit yang jatuh dan menghela napas lega. Kekuatan robot prajurit ini bahkan lebih kuat dari naga lapis baja api bumi yang ditemui Lu Yuan selama ujiannya. Jika itu adalah Lu Yuan dari dulu, dia akan merasa sedikit sulit untuk menghadapinya. Sayangnya, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bola-bola cahaya muncul di tubuh robot prajurit itu. Dua di antaranya berwarna hijau, dan satu berwarna hijau. Tidak hanya itu, tetapi ada juga batu mentah. Mata Lu Yuan berbinar dan dia tersenyum. Ini adalah batu permata mentah ketiga yang diperolehnya. Dia selangkah lebih dekat dengan tujuannya untuk menerobos. Lu Yuan menyingkirkan batu kasar itu terlebih dahulu, lalu melihat bola-bola cahaya lainnya. Ada dua bola cahaya hijau, yang salah satunya berisi satu set armor baja. Armor berserker mekanik 100% tingkat 1. Armor tingkat pemimpin terutama meningkatkan kekuatan, diikuti oleh vitalitas, dan sedikit peningkatan kelincahan. Itu adalah armor tingkat pemimpin 100% tingkat 1, yang jauh lebih baik daripada yang dikenakannya. Armor pertempuran yang dikenakannya adalah armor pertempuran elit dengan tingkat tempering 100%. Lu Yuan dengan cepat menambahkan set armor ini. Setelah berganti menjadi armor orang gila mekanik, Lu Yuan menemukan bahwa kekuatannya telah sedikit meningkat. Sedangkan untuk bola cahaya lainnya, itu sebenarnya adalah gen transenden tingkat kepala suku. Keterampilan tempur, tebasan guntur. Lu Yuan mengingat petir yang menempel pada kapak perang prajurit mekanik. Ini jelas merupakan keterampilan tempur ofensif. Itu sangat kuat dan dapat menahan kekuatan petir. Lu Yuan berencana untuk menyimpannya untuk saat ini sehingga dia dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri, menjualnya untuk mendapatkan kredit di sekolah,
atau bahkan melelangnya untuk mendapatkan kristal. Namun, yang lebih diinginkan Lu Yuan adalah gen transenden yang lebih langka. Misalnya, sihir ruang dan waktu. Jika memang tidak ada yang lain, dia bisa melakukannya dengan itu saja. Adapun lampu hijau, ada 10 botol cairan gen kekuatan roh yang dioptimalkan. Ini adalah versi lanjutan dari cairan gen kekuatan roh. Lu Yuan meminum satu dan menemukan bahwa lebih mudah untuk menyerap kekuatan roh di dalamnya. Jumlahnya juga 10 kali lipat dari cairan gen kekuatan roh biasa. Itu setara dengan 1000 kristal roh tahap 1. 10 di antaranya setara dengan 10.000 kristal spiritual level 1, yang merupakan sumber daya kekuatan spiritual yang kaya. Setelah mengumpulkan barang-barang yang dijatuhkan oleh prajurit mekanik, Lu Yuan pergi untuk mengambil barang-barang yang dijatuhkan oleh prajurit genetik. Kekuatan prajurit genetik itu tidak lemah, dan mereka telah memperoleh cukup banyak. Secara total, ada hampir 1000 botol cairan gen kekuatan spiritual, yang setara dengan 100.000 kristal roh level 1. Itu adalah pendapatan besar lainnya. Lu Yuan menyimpan barang-barangnya dengan senang hati. Dia hanya perlu menyerap cairan geno kekuatan roh. Gen benih alamnya akan lebih dekat dengan maksimal. Kemudian, Lu Yuan memasuki gedung setinggi 100 meter. Di dalam gedung setinggi 100 meter, hanya ada satu tangga yang mengarah ke atas. Lu Yuan melihat ke atas. Tampaknya hanya ada satu ruangan di atas. Dia menaiki tangga dan segera tiba di pintu ruangan. Lu Yuan membuka pintu dan masuk. Di tengah ruangan, Lu Yuan melihat deretan ramuan, yang semuanya memancarkan cahaya hijau samar. Matanya menyala dan dia berjalan mendekat. Setelah memeriksa, Lu Yuan menunjukkan ekspresi gembira. Seperti yang diharapkan, semuanya adalah cairan gen kekuatan roh yang dioptimalkan. Dia menghitung dan menemukan bahwa ada 500 botol. Itu setara dengan 500.000 kristal roh kelas 1. Panen ini terlalu kaya, bahkan Lu Yuan sangat bersemangat. Dengan begitu banyak kristal roh, gen benih alamnya pasti akan langsung maksimal. Selain itu, dia bahkan bisa menambah kristal roh untuk mengembangkan gen berikutnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menyimpan semua cairan gen kekuatan roh yang dioptimalkan. Kemudian, Lu Yuan keluar dan naik ke atas sebentar. Ketika dia mencapai atap, dia tidak menemukan kamar lain, jadi dia harus turun ke bawah. Namun, Lu Yuan sudah sangat puas. Hanya bangunan setinggi 100 meter saja sudah memberinya 500.000 kristal kelas 1. Masih banyak gedung setinggi 100 meter di seluruh kota. Bahkan ada gedung pencakar langit setinggi 500 meter atau bahkan 1000 meter. Apa yang bagus di sana? Belum lagi kota terapung. Hati Lu Yuan dipenuhi dengan antisipasi setelah meninggalkan gedung setinggi 100 meter itu. Lu Yuan terus bergerak ke arah Emi di dalam kristal komunikasi. Keduanya terus berhubungan dari waktu ke waktu, dan Emi juga bergegas menghampirinya. Namun, mereka berdua tidak terlalu cemas. Lagi pula, dengan kekuatan mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun dalam keadaan normal. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri. Sehari kemudian, Lu Yuan berlari di jalan, gelombang udara yang terbentuk oleh kecepatan tinggi membuat suara siulan. Lu Yuan meminum sebotol cairan gen kekuatan spiritual yang dioptimalkan dan membuang botol kosong itu. Dia menyipitkan matanya, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Cairan gen kekuatan roh yang dioptimalkan memang lebih mudah diserap. Benih alamnya akhirnya benar-benar ditempa. Hingga saat ini, kekuatan tubuhnya telah mencapai batas dari apa yang bisa dia capai saat ini. Untuk ini, Lu Yuan telah menyerap lebih dari 400 botol cairan gen kekuatan spiritual yang dioptimalkan, yang setara dengan lebih dari 400.000 kristal roh level 1. Yang harus dilakukan Lu Yuan sekarang adalah mengisi daya kubus evolusi dan bersiap untuk menghancurkan kunci genetik. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba merasakan aura kuat meletus di kejauhan. Lu Yuan tertegun. Dia melihat ke arah aura itu dengan bingung. Tidak jauh dari sisi kanan jalan. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk pergi melihatnya. Mungkin ada sesuatu yang bagus di sana. Dia mengubah arahnya dan bergerak ke arah aura itu. Segera, Lu Yuan mendekati lokasi aura kuat itu. Aura itu ada di sekitar sudut, dan jumlahnya cukup banyak. Dia melihat sekeliling, menekuk kakinya, dan menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya melompat setinggi puluhan meter, dan dia tiba di puncak gedung setinggi 30 meter.
Dia datang ke tepi atap dan melihat ke bawah. Di jalan, lebih dari 30 pejuang genetik dari ras kobold, Kaman, Baro, dan setan hijau berkumpul bersama dan menghadapi satu sosok. Ada juga banyak mayat di samping. Mayat-mayat ini milik para kobold, Kamen, Baros, Green Devil, dan beberapa Catman serta elf. Melihat sosok ini, mata Lu Yuan sedikit melebar dan dia agak tercengang. Ekor kucing hitam dan telinga kucing yang ikonik itu, sosok yang ramping dan seksi itu, mulut Lu Yuan berkedut. Bukankah ini Yeye? Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lu Yuan mengira bahwa dengan kekuatan Yeye, dia mungkin akan memasuki reruntuhan mekanis air kali ini dan mereka mungkin akan bertemu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya begitu cepat. Namun, melihat situasinya, apakah Yeye sedang dikepung? Lu Yuan melihat ke-30 prajurit genetik itu. Beberapa dari mereka berada di level kepala suku dan memang sedikit kuat. Namun, Lu Yuan mengangkat alisnya dan sedikit bingung. Orang-orang ini, meskipun mereka bukan ancaman baginya, mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Yeye, bukan? Bahkan sekarang, Lu Yuan tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Yeye. Bagaimanapun, Yeye tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi Lu Yuan masih merasa sedikit lemah. Pada saat ini, Yeye melangkah maju, dan para prajurit genetik itu mundur 2 langkah. Mereka menatap Yeye dengan ketakutan, dan pemimpin prajurit Kaman berteriak, "Jangan, jangan datang." Setelah kemunculan kucing humanoid ini, banyak saudara mereka yang telah mati bahkan sebelum mereka dapat melihat situasinya dengan jelas. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana saudara mereka mati. Orang kucing ini jelas bukan orang biasa. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Wajah cantik Yeye yang awalnya linglung kini memiliki niat membunuh yang dingin dan langka. Pupil vertikal hitamnya sedikit mengerut, dan ada jejak keagungan dan dominasi. Kau membunuh prajurit Kekaisaran Tianmingku. Kau pantas mati. Bayangan gelap muncul di sekelilingnya, dan saat berikutnya, 4 sosok gelap dengan sosok yang sama seperti Yeye mengembun. Melihat tindakan Yeye, semua orang menjadi tegang. Semua energi roh di tubuh mereka melonjak dengan gila, dan mereka menatap Yeye dan bayangan hitam aneh itu. Tidak ada gerakan sama sekali setiap malam. Sosok gelap itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, cahaya pedang meledak di antara kerumunan. Mata semua orang terbuka lebar dengan jejak ketakutan. Garis darah muncul di leher mereka, dan tubuh mereka perlahan jatuh ke tanah, sudah kehilangan vitalitas mereka. Di panggung tinggi, pupil mata Lu Yuan menyusut dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Kekuatan Yeye lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, gen pertama yang diwarisi Yeye jelas di atas tingkat penguasa. Kekuatan Lu Yuan saat ini sudah sangat kuat. Satu berada di level pemimpin, sementara yang lain berada di level elit. Namun, dia masih merasa bahwa dia bukan tandingan Yeye. Dia harus terus bekerja keras. Setelah para pejuang genetik itu mati, Yeye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Lu Yuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menoleh dan memblokir serangan itu dengan pedangnya. Sebuah pedang hitam berhenti di depan Lu Yuan. Yeye telah kembali ke tampilan linglung aslinya. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia memiringkan kepalanya sedikit. Lu Yuan menghela napas lega dan menyimpan pedang beratnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, Tuan Yeye. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi." "Ya," Yeye mengangguk. Dia menatap Lu Yuan dan berkata dengan lembut, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lu Yuan menjelaskan, "Ketika aku lewat, aku merasakan aura datang dari sini. Jadi, aku datang karena penasaran. Aku tidak menyangka itu kamu." "Ya," Yeye mengangguk. Lu Yuan melihat ke tanah. "Bawahanmu telah terbunuh." Yeye mengangguk, "Ya, akulah yang memimpin tim ke sini kali ini. Aku harus bertanggung jawab atas mereka. Itu sebabnya aku harus membalas dendam untuk mereka." "Ya, ini benar-benar Yeye." Lu Yuan tidak meragukan kata-kata Yeye. Dia selalu berhati lembut. "Mereka meninggal sebelum kau datang, kan? Ini bukan salahmu. Mereka seharusnya sangat senang kau telah membalaskan dendam mereka." Yeye terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya," Lu Yuan memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. "Benar, Tuan Yeye, haruskah kita menambahkan informasi kontak masing-masing? Aku membeli kristal komunikasi negara awan putih." Yeye menatap Lu Yuan dan terdiam sejenak.
Lalu, dia mengangguk. Baiklah, aku ingin makan ikan bakar. Mulut Lu Yuan berkedut dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, di reruntuhan ini, Yeye tertegun sejenak. Setelah memikirkannya, dia akhirnya menyadari bahwa itu sepertinya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, waktunya terbatas. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Lain kali, aku akan mengumpulkan yang lain. Ya, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, jika kau ingin memakannya, hubungi aku. Yeye mengangguk, dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Keduanya bertukar informasi kontak. Aku pergi, kata Yeye. Baiklah, Lu Yuan mengangguk. Hati-hati, Yeye mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Yeye berhenti dan berbalik untuk melihat Lu Yuan. Kau sendirian, apakah kau ingin ikut denganku? Lu Yuan tertegun. Dia tidak menyangka Yeye akan mengundangnya. Dia melihat wajah mungilnya yang cantik, dan sedikit tergoda, tetapi kemudian dia memikirkan wajah mungil Emi yang imut, dan dia merasa sedikit tidak berdaya. Undangan dari 2 gadis cantik itu benar-benar menyebalkan. Ini adalah konsekuensi dari menjadi terlalu menonjol. Namun, dia telah berjanji pada Emi terlebih dahulu. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Aku juga punya teman, tolaknya tanpa daya. Aku akan menemui mereka sekarang. Baiklah, Yeye mengangguk. Dia berbalik dan menghilang. Melihat Yeye telah pergi, Lu Yuan juga berbalik dan menghilang, terus bergerak ke arah Emi. Lin Qi dan kedua temannya bergerak cepat melalui gang kompleks yang terbuat dari bangunan baja. Ketiganya terluka parah. Salah satunya adalah seorang gadis pirang berjubah putih dengan luka tusukan pisau di bahunya. Jubah putihnya berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat. Ketiganya terengah-engah. Lin Qi sesekali menoleh dengan ekspresi dingin. Qi, apakah mereka sudah menyusul? Seorang gadis berambut hitam berbaju kulit bertanya. Belum, tapi mereka punya banyak orang. Aku khawatir mereka akan mengepung daerah ini. Saat itu, kita akan seperti kura-kura dalam toples. Wajah gadis berambut hitam itu menunjukkan ekspresi getir. Aku seharusnya tidak ikut bersenang-senang sebelum aku mengetahuinya. Kamen-kamen itu sangat menakutkan. Gadis berambut hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Lin Qi juga merasa sedikit takut. Aku tidak tahu apakah nona muda bisa mengalahkan pria terbesar itu. Gadis berambut hitam itu terisak. Jangan bicara tentang apakah nona bisa menang atau tidak. Kurasa kita bahkan tidak akan bisa melihatnya lagi. Ah! Gadis berambut emas di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia mencengkeram bahunya, darah mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Lin Qi melihatnya dan ekspresinya berubah. Lukanya robek lagi. Gadis berambut hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lukanya sangat serius sehingga bahkan ramuan penyembuh yang kuat tidak dapat menyembuhkannya dengan cepat. Selain itu, tidak mungkin untuk pulih dengan baik setelah aktivitas yang begitu intens. Apa yang harus kita lakukan, Qi? Suara gadis berjubah putih itu terdengar sedikit lemah saat dia berkata, kalian bisa meninggalkanku di sini. Jika kalian membawaku, kecepatan kalian akan lebih lambat dan kalian akan mudah terekspos. Aku bisa tetap tinggal untuk menarik perhatian mereka. Kalian berdua mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Qi mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Alice, omong kosong apa yang kau katakan? Kita adalah satu tim, bagaimana mungkin kita meninggalkan rekan-rekan kita dan melarikan diri? Kau tidak boleh mengatakan ini lagi. Gadis berambut hitam itu juga mengangguk berulang kali. Benar, Alice, Qi benar, kita berada di pihak yang sama. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti meninggalkan rekan-rekannya? Paling-paling, kita akan mati bersama. Tapi, Alice ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Qi memotongnya. Tidak ada tapi-tapian. Jika kau punya kekuatan untuk berbicara, sebaiknya kau pulih. Alice terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan keras. Lin Qi menatap Alice, yang bahkan lebih lemah dari sebelumnya, dan berkata, aku akan menggendongmu. Kau bisa berlari lebih cepat dengan cara ini. Alice mendongak dan melihat tatapan serius di mata Lin Qi. Dia terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Lin Qi menggendong Alice di punggungnya, dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki datang dari gang kiri. Pergi ke sana dan lihat apakah ada orang. Sebuah suara dingin dan gelisah terdengar,
dan pupil Lin Kiki dan dua lainnya menyusut. Lin Kiki diam-diam menunjuk ke gang di sebelah kanan, dan gadis berambut hitam itu mengangguk. Mereka diam-diam mengubah arah dan terus maju. Tidak lama kemudian, mereka sekali lagi mendengar suara seorang pejuang genetik dan mengubah arah mereka. Setelah beberapa kali, mereka menemukan bahwa ruang yang bisa mereka masuki semakin mengecil. Ketiganya saling memandang, sedikit keputusasaan muncul di mata mereka. Gadis berambut hitam itu berkata, "Kita masih cukup jauh dari nona muda itu. Dia tidak akan bisa sampai ke kita. Apakah ada orang lain di dekat sini? Jika tidak, kita benar-benar akan mati. Tidak ada gunanya meskipun ada orang. Musuh di sini sangat kuat. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian." Mendengar ini, gadis berambut hitam itu mengangguk dan tidak membantah. Dia berkata dengan enggan, "Apakah kita hanya akan menunggu kematian di sini?" Pada saat ini, gadis berambut hitam itu memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. "Ngomong-ngomong, bukankah Nona mengatakan bahwa pria bernama Lei Feng yang bersama kita sangat kuat? Haruskah kita bertanya pada Nona di mana dia? Jika dia ada di dekat sini, bisakah dia datang dan menyelamatkan kita?" Lin Kiki ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata gadis berambut hitam itu. Sejujurnya, dia masih waspada terhadap pria yang baru pertama kali bergabung dengan timnya. Bagaimanapun, pikiran Nona sangat murni dan terlalu mudah ditipu. Namun, situasinya mendesak, dan dia tidak bisa peduli dengan hal lain. Lin Kiki menggertakkan giginya dan mengangguk. "Baiklah, aku akan menghubungi Nona. Setelah Lu Yuan bertemu Yeye, dia berlari selama setengah hari lagi. Dengan kecepatannya saat ini, dia tidak jauh dari Emi. Tepat pada saat ini, kristal komunikasi menyala, dan wajah kecil Emi muncul di kristal. "Ada apa, Emi?" Melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah kecil Emi, Lu Yuan bertanya dengan sedikit cemberut. Emi menggigit bibir bawahnya, dan berkata, "Kiki dan dua rekan setimku yang lain sedang diburu. Aku tidak bisa tiba tepat waktu. Lei Feng, kamu sudah dekat, bisakah kamu pergi dan melihat apakah kamu bisa menyelamatkan mereka?" "Di mana lokasinya?" Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit. "Aku akan mengirimkannya kepadamu." Emi mengiriminya satu set koordinat. Lu Yuan melihatnya dan menyadari bahwa itu memang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan bisa tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia menoleh ke Emi, dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, aku akan pergi dan melihatnya." "Mehm, terima kasih, Lei Feng." Kekhawatiran di wajah Emi sedikit menghilang. Lu Yuan tersenyum, dan dengan kecepatan tinggi, dia berubah menjadi bayangan dan berlari menuju lokasi yang diberikan Emi. Dengan kecepatannya, tubuhnya menciptakan angin kencang saat dia berlari, dan seluruh jalan dipenuhi angin kencang. SSO. Di jalan, tim penjaga mekanik sedang berpatroli. Di sudut gang tidak jauh dari sana, dua elf laki-laki sedang menatap penjaga mekanik dengan ekspresi serius. "Bagaimana? Apakah kamu akan melakukannya?" "Kami pasti akan melakukannya, tetapi masalahnya adalah bagaimana. Hanya ada kami berdua, dan kami tidak sekuat itu, jadi kami harus merencanakan dengan baik. Yang terpenting adalah tidak boleh ada orang di dekat sini jika kami terbunuh oleh orang-orang besar yang lewat." "Baiklah, bos, terserahlah." Kekuatan kedua elf laki-laki itu hanya berada pada tahap lanjutan dari elit tingkat 1. Setelah kelompok pertama prajurit genetika tewas, mereka seharusnya dianggap sebagai kelompok yang paling lemah. Namun, dengan sikap hati-hati mereka masih hidup dan sehat. Kedua elf itu telah memutuskan untuk bertahan hidup sampai akhir reruntuhan. Target mereka saat ini adalah para penjaga mekanik di jalan. "Ayo pergi dan lihat apakah ada orang lain di sekitar sini." "Baiklah." Tepat saat mereka berdua hendak menyelidiki situasi di sekitar, sebuah ledakan keras terdengar. Kemudian, mereka melihat seorang manusia yang sangat tampan bergegas dari kejauhan, dan semua penjaga mekanik diaktifkan. Mereka mengangkat senjata mereka dan berbalik ke arah Lu Yuan. Namun, sebelum mereka bisa mulai menembak, manusia itu langsung berlari melewati mereka. Boom, boom, boom. Dengan ledakan keras, para penjaga mekanik setinggi 2 meter itu terlempar satu demi satu. Ada juga banyak lengan dan kaki mekanik yang patah di udara, serta beberapa bagian lainnya. Segera, manusia itu menghilang di ujung jalan, meninggalkan pecahan penjaga mekanik di tanah.
Kedua pria elf itu, mereka saling memandang dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Keduanya masih sedikit tercengang saat melihat penjaga mekanis yang muncul dalam bola cahaya. Apa yang baru saja terjadi? Kurasa aku melihat manusia dan peri. Itu bukan ilusi. Kupikir aku salah. Keduanya saling memandang dengan kaget. Monster macam apa itu? Dia benar-benar berlari lewat dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan penjaga mekanis ini menjadi berkeping-keping. Itu terlalu mengerikan. Peri lainnya mengangguk setuju. Orang harus tahu bahwa melawan tim penjaga mekanis, mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk membunuh mereka semua, dan mereka bahkan mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan dapat menghancurkan penjaga menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Apakah penjaga mekanis ini terbuat dari kertas? Perbedaan di antara mereka begitu besar sehingga membuat mereka merasa putus asa. Di luar gang hutan mekanis, 5 kamen tinggi berdiri di luar gang kompleks, menatap area itu dengan tenang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria kaman yang tingginya hampir 4 meter dan mengenakan baju besi putih. Ada juga pedang pertempuran ungu emas sepanjang 3 meter yang tertancap di tanah di sampingnya. Ada 2 kamen berdiri di kedua sisinya. Pemimpin kamen itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia perlahan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berakhir?" Seorang kaman yang mengenakan jubah dan memegang tongkat ungu berkata, "Yang mulia, hanya ada 11 tikus yang tersisa di dalam. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Orang-orang kita sudah mempersempit area pencarian." Kaman yang tinggi itu mengangguk, wajahnya dingin. "Meskipun tikus-tikus kecil ini hanya mencuri sebagian kecil dari sumber daya, mereka milikku. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, beraninya kamu mencurinya. Karena kamu ingin mengambilnya, maka tukarkan dengan nyawamu." Pada saat ini, staf kaman berhenti dan melihat kristal komunikasi. "Yang mulia, kami telah membunuh 2 orang lagi. Mereka adalah 2 orang berkepala anjing." "Ya," kaman yang tinggi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di gang yang rumit itu, Lin Kiki dan 2 orang lainnya tampak semakin pucat, dan mereka berkeringat deras. Mereka telah menghabiskan seluruh energi mereka. Wajah gadis berambut hitam itu dipenuhi dengan kepahitan. "Jumlah kali kita bertemu dengan para pengejar kita semakin meningkat. Tidak banyak ruang tersisa bagi kita untuk bersembunyi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa melarikan diri." Dengan punggungnya menghadap Alice, wajah Lin Kiki menjadi dingin. "Paling-paling, kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Jika kita mengerahkan seluruh tenaga, kita masih bisa membunuh 1 atau 2 tim mereka." Mendengar ini, gadis berambut hitam itu bergumam, "Aku belum ingin mati." Ketika dia melihat ketidakpuasan Lin Kiki, dia dengan cepat berkata, "Tentu saja, jika benar-benar sampai pada tahap itu, aku pasti akan mengerahkan seluruh tenagaku." Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara datang dari belakangnya. "Aku menemukan mangsanya. Di sana." 3 manusia, ekspresi Lin Kiki dan 2 orang lainnya berubah. Mereka berbalik dan melihat keempat prajurit kaman menatap mereka dengan heran. "Ini buruk." Lin Kiki menggertakkan giginya dan sebuah busur panjang muncul di tangannya. Sebuah panah cahaya putih mengembun di tali busur. Dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Anak panah cahaya putih itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah kaman di depan gang. Kaman di depan mengalami perubahan ekspresi, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah anak panah putih itu. Ledakan, tubuh kaman terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah, menghalangi jalan 3 orang lainnya. "Ayo pergi." Lin Kiki dan 2 orang lainnya memasuki gang lain. "Sial, kejar." Ekspresi 3 kamen lainnya berubah. Mereka berjalan melewati kaman yang memegang pisau di tanah dan terus mengejar Lin Kiki dan 2 orang lainnya. Merasakan aura di belakang mereka, wajah Lin Kiki dan 2 orang lainnya berubah jelek. Mereka memeras sedikit energi yang tersisa dan dengan cepat berlari melalui gang, mencoba melepaskan diri dari para pengejar mereka. Mulut gadis berambut hitam itu berkedut. "Sepertinya aku benar-benar harus berusaha sekuat tenaga." Pada saat ini, teriakan keras terdengar. "Lin Kiki, di mana kalian?" Lin Kiki dan 2 orang lainnya tercengang ketika mereka mendengar suara ini. Ekspresi gadis berambut hitam itu aneh, dan sudut mulutnya berkedut. Suara ini, itu Lei Feng. Lin Kiki juga sedikit bingung. Sepertinya itu. Lin Kiki dan 2 orang lainnya bukan satu-satunya yang ada di area itu. Semua prajurit genetika,
kamen, dan bahkan beberapa kamen yang kuat di luar area itu mendengar suara itu. Semua orang tercengang. Di luar gang, kelima prajurit kamen mendengar suara itu dan wajah mereka menjadi jelek. Pemimpin kamen itu memiliki ekspresi dingin dan membunuh di wajahnya. Siapa di sana? Beraninya kau bersikap kurang ajar di depan yang mulia ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Sosok hitam dengan cepat mendekat dari atas gedung baja ini, terus-menerus melompat dari atap gedung. Lu Yuan sebenarnya sangat tidak berdaya. Dia memiliki lokasi Lin Qi, tetapi itu hanya perkiraan lokasi yang diberikan Emi kepadanya. Dia tidak tahu lokasi pasti mereka. Siapa yang tahu bahwa area ini sangat rumit? Ada begitu banyak gedung baja dan gang yang rumit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menemukannya? Tanpa daya, Lu Yuan hanya bisa memanggil bantuan. Lu Yuan menunggu beberapa saat dan tidak melihat jawaban. Dia sedikit mengernyit. Mungkinkah dia sudah lari ke tempat lain? Atau dia terbunuh? Dari atap, dia bisa melihat ada banyak kamen yang memburu prajurit genetik lainnya di gang di bawah. Dia berpikir sejenak dan merasa bahwa dia bisa berteriak lagi. Mungkin mereka tidak mendengarnya. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Lin Qi, jika kamu di sini, berteriaklah. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Siapa di sana? Kamu benar-benar berani bersikap kasar di depan Yang Qian. Sebelum Lu Yuan bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah raungan marah terdengar. Dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari tepi platform tempat dia berada. Kedua kamen mendarat di tanah. Salah satu dari mereka memegang pedang besar, sementara yang lain memegang busur panjang. Mereka menatap Lu Yuan dengan dingin, aura mereka melonjak. Lu Yuan sedikit tertegun. Yang mulia Yang Qian, siapa itu? Apa hubungannya denganku? Mendengar kata-kata Lu Yuan, kedua kamen menjadi lebih marah. Berani sekali, kalian mencari kematian. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Kaman dengan pedang melonjak dengan energi roh dan menyerang Lu Yuan. Yang memiliki busur panjang juga menghunusnya. Dua anak panah muncul di busur panjang dan diarahkan ke Lu Yuan. Lu Yuan merasakan aura mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Dia hampir sekuat pemimpin tingkat satu tingkat rendah. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri, dan dia menendang dada kaman. Dada Charmen yang memegang pisau itu ambruk, dan tubuhnya terbang mundur, menabrak Charmen yang memegang busur. Mata Charmen yang memegang busur membelalak. Dia dengan cepat menyingkirkan busurnya dan mencoba menangkap kaman. Namun, saat tangannya menyentuh kaman, ekspresinya berubah. Lengannya patah dan dia meludahkan seteguk darah. Saat berikutnya, tubuhnya terlempar bersama kaman. Keduanya terbang keluar dari atap dan jatuh. Lu Yuan tidak peduli dengan kedua kamen itu, tetapi melihat sekeliling. Lalu, mengapa Lin Qi tidak menjawab? Apakah dia benar-benar mati? Pada saat ini, panah cahaya putih melesat ke langit dan meledak. Mata Lu Yuan menjadi cerah ketika dia melihat panah cahaya putih itu. Dia berlari ke arah panah cahaya itu. Kelima orang kuat kaman melihat ini dari jauh. Hanya ekspresi Yang Qian yang tenang. Yang lainnya sedikit mengernyit, wajah mereka serius. Seorang kaman dengan kapak perang di punggungnya berkata, kedua bersaudara itu, Belo dan Brei, memiliki kekuatan seperti pemimpin tingkat rendah. Mereka dikalahkan dengan satu tendangan. Seorang pria kaman dengan pisau panjang di tangannya menunjukkan hasrat yang membara untuk bertarung. Dia menatap Lu Yuan di kejauhan. Orang ini sangat kuat, aku agak ingin bertarung dengannya. Pada saat ini, Yang Qian berkata dengan acuh tak acuh. Aku khawatir Belo sudah mati. Setelah mendengar ini, yang lainnya membelalakkan mata karena terkejut. Kaman dengan bilah hitam panjang berseru. Mati, dia membunuh Belo dengan satu tendangan. Orang harus tahu bahwa bahkan mereka berempat akan merasa sulit untuk mencapai ini. Meskipun mereka sudah sangat kuat. Yang Qian melirik kaman yang memegang tongkat ungu. Yang Nan, apakah ada informasi tentang manusia ini dalam informasi itu? Yang Nan menatap Lu Yuan di kejauhan dan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tuanku, tidak ada berita tentangnya. Menurut informasi kami, jenius pria paling kuat saat ini seharusnya adalah putra Dewa Pertempuran Api Ekstrim, Huo Tianhua. Namun, Huo Tianhua adalah seorang master elemental, jadi dia bukan orang ini. Yang Qian terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Liu Yu, Nuola, kalian berdua pergi dan mengujinya. Sebaiknya dia bisa direkrut di bawahku.
Jika dia tahu apa yang baik untuknya, maka biarkan rekannya pergi. Setelah mendengar ini, Kaman dengan bilah hitam panjang dan kapak perang saling memandang. Mereka tahu bahwa pangeran mereka menyukai bakat. Ya, Liu Yu dan Nuola berubah menjadi dua aliran cahaya dan melompat ke atas gedung, lalu menuju Lu Yuan. Lu Yuan berlari ke arah panah cahaya ketika dua aura kuat tiba-tiba mendekat dari kiri. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut saat dia melihat ke kiri. Kedua bayangan itu saling mendekat dengan cepat dan akhirnya mendarat di depan Lu Yuan. Lu Yuan menatap kedua kamen yang tingginya lebih dari 3 meter dan menyipitkan matanya. Aura kedua kamen itu sedikit lebih kuat dari prajurit mekanik yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Itu hampir batas prajurit pemimpin tingkat 1, kan? Sebenarnya ada dua ahli seperti itu di sini. Sementara Lu Yuan menilai kedua kamen itu juga menatapnya. Liu Yu, yang sedang memegang pedang panjang, berkata dengan acuh tak acuh. Manusia, aku Liu Yu, salah satu dari 4 pilar utama Pangeran ke-6 Kekaisaran Awan Ungu, Yang Qian. Katakan padaku namamu. Lu Yuan menatap Liu Yu dan sedikit mengernyit. Aku tidak peduli siapa kamu menghalangi jalanku. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Liu Yu menyipitkan matanya, dan sedikit amarah melintas di matanya. Nuola, yang membawa kapak perang di punggungnya, juga menyeringai mengerikan. Manusia, sepertinya kamu tidak tahu apa itu sopan santun, kami perlu mengajarimu. Dia mengeluarkan kapak perang dari punggungnya dan energi roh di tubuhnya melonjak. Energi roh Liu Yu juga melonjak. Dia menatap Lu Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Manusia, kamu seharusnya senang bahwa Yang Mulia Yang Qian menyukai bakatmu. Kami tidak akan membunuhmu. Lu Yuan terdiam. Dia menatap kedua kamen, yang terengah-engah, dan terdiam. Saudaraku, ini sedikit sok. Bahkan aku tidak pandai berakting seperti kalian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi lebih sok dariku. Lu Yuan mengepalkan bilah merah tua dan menginjak tanah. Ledakan. Dengan ledakan, Lu Yuan langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Tubuh Lu Yuan muncul di samping Liu Yu. Kekuatan baja hitam meledak dengan kekuatan penuh, dan bilah merah tua itu menebas leher Liu Yu dengan angin pedang yang tajam. Saat menghadapi para prajurit robot, Lu Yuan bahkan tidak menggunakan kekuatan baja hitam. Yang terpenting adalah Lu Yuan tidak terburu-buru saat itu. Tapi sekarang, berbeda. Masih ada 3 orang yang menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, kedua kamen ini sedikit sok, jadi Lu Yuan tidak bermaksud untuk menahan diri. Angin kencang dari pedang itu menerpa wajah Liu Yu, membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Pupil matanya mengerut hebat dengan sedikit rasa terkejut. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia benar-benar merasa seperti sedang menghadapi Yang Mulia Yang Qian. Dia meraung dan mengangkat pisau panjangnya untuk menghadapi pedang berat Lu Yuan. Dentang, suara logam beradu terdengar. Tubuh Liu Yu terlempar ke belakang. Pedang panjang di tangannya terlempar saat dia terbang keluar dari atap gedung tinggi itu. Mata Nuola membelalak tak percaya saat dia melihat Lu Yuan menghempaskan Liu Yu dengan satu serangan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera muncul di belakang Liu Yu, menangkap Liu Yu dengan kedua tangannya. Ledakan, Nora menggerutu, dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuh Liu Yu. Dia terus mundur. Nuola menggeram dan mundur lebih dari 20 meter hingga dia mencapai tepi atap. Liu Yu juga mendarat di tanah saat ini. Tangannya gemetar hebat dan jatuh. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya dan dia terengah-engah seperti Nuola. Mereka menatap Lu Yuan dengan kaget dan bingung. Mereka tidak menyangka Lu Yuan begitu kuat. Lu Yuan juga mengangkat alisnya karena terkejut. Dia telah mengukir gen pemimpin dan gen elit, yang keduanya telah disempurnakan hingga tingkat maksimal. Ditambah dengan kekuatan ledakan Black Steel Force, kekuatannya bisa dikatakan berada di tingkat pemimpin. Dia tidak menyangka Liu Yu akan selamat dari serangan itu. Ada sesuatu. Dia menatap Liu Yu dan Nuola dengan tajam. Kedua orang ini bahkan bukan bos, tetapi bawahan seseorang bernama Yang Qian. Bahkan bawahannya sangat kuat, jadi Yang Qian mungkin juga tidak lemah. Hati Lu Yuan terasa berat. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tujuannya bukanlah untuk bertarung dengan orang lain. Dia harus menyelamatkannya. Jika Yang Qian kuat, dia mungkin tidak akan bisa mengurus Lin Qi dan dua lainnya. Lu Yuan menarik kembali tatapannya.
Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergerak ke arah panah cahaya. Liu Yu dan Nuola memperhatikan Lu Yuan pergi, tetapi mereka tidak berniat mengejarnya. Melihat Lu Yuan melompat dari atap, mereka berdua saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Nuola berubah jelek. Sudut mulut Liu Yu berkedut. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lengannya, yang tidak bisa dia angkat. Tanganku patah. Serangan tadi. Apa? Ekspresi Nuola berubah drastis. Dia melirik lengan Liu Yu dan berkata, dia mematahkan lenganmu dengan satu serangan. Namun, Nuola menjadi tenang ketika dia memikirkan kekuatan yang mengerikan itu. Bahkan dia bisa merasakan kekuatan yang begitu kuat ketika dia hanya ingin menghalangi Liu Yu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan yang harus ditahan Liu Yu. Dia sudah beruntung karena tidak mati. Liu Yu berkata dengan tidak percaya. Ketika aku menghadapi manusia itu, aku merasa seperti sedang menghadapi yang mulia. Pupil mata Nola mengecil, dan dia terdiam. Dia menoleh dan melihat ke arah Yang Qian. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia akan bergerak. Setelah Lin Qi menembakkan anak panah cahaya, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Ekspresi gadis berambut hitam itu juga terus berubah. Kami sudah mengungkap lokasi kami. Aku khawatir para pengejar akan segera datang. Tidak ada jalan keluar lain. Kami tidak punya jalan keluar lain, kata Alice dengan wajah pucat. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa Lei Feng benar-benar sekuat yang dikatakan nona muda itu. Lin Qi menggertakkan giginya dan mengangguk. Ya, kita hanya bisa menunggu Lei Feng datang. Saat mereka bertiga berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Lu Yuan menatap ketiga gadis yang berlumuran darah dan napasnya lemah. Dia sedikit bingung. Mengapa menungguku? Lin Qi dan dua orang lainnya tertegun sejenak, lalu tampak terkejut. Mata gadis berambut hitam itu berbinar, kalian datang begitu cepat. Tidak adakah yang menghentikan kalian? Lu Yuan teringat dua kelompok orang yang pernah ditemuinya sebelumnya dan tersenyum. Ada, tetapi mereka terlalu lemah untuk menghentikanku. Dia melihat luka pada mereka bertiga dan mengerutkan kening. Luka kalian agak serius. Di mana ramuan penyembuhnya? Aku sudah selesai. Aku bertemu dengan beberapa orang yang sangat kuat, dan pemimpinnya bahkan lebih kuat. Kita beruntung bisa lolos sampai sekarang. Ekspresi Lin Qi berubah menjadi jelek. Lu Yuan menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh yang kuat dan beberapa botol ramuan spiritual yang kuat dan menyerahkannya kepada mereka. Minumlah. Aku akan membawa kalian pergi. Dia harus mempercepat langkahnya. Kurasa ada seseorang bernama Yang Mulia Yang Qian di sisi lain yang mungkin cukup kuat. Aku mungkin tidak bisa melindungi kalian. Lin Qi dan dua orang lainnya membelalakan mata mereka saat mendengar kata-kata Lu Yuan. Gadis berambut hitam itu terkejut, apakah kau bertemu dengan Pangeran Yang Qian itu? Orang itu adalah monster dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tempurnya pasti berada di tingkat pemimpin, atau bahkan tingkat penguasa. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bertemu dengan Yang Qian. Aku bertemu dengan 2 dari 4 batu penjuru. Kau bertemu dengan 4 batu penjuru. Mereka tidak bisa menghentikanmu. Mereka bertiga terkejut. Sudah kubilang aku sangat kuat, kata Lu Yuan. Sambil tersenyum. Mereka bertiga masih sedikit terkejut, tetapi mereka tahu bahwa situasinya mendesak, jadi mereka semua meminum ramuan itu. Ayo pergi, katanya. Lu Yuan melirik kristal komunikasi dan bergerak ke arah Emi. Ketika Emi memberitahu Lu Yuan untuk datang dan menyelamatkannya, dia juga bergegas mendekat. Hatinya terasa berat, meskipun dia tidak bertemu dengan Yang Qian, akan merepotkan jika itu benar-benar monster tingkat pemimpin atau bahkan tingkat penguasa seperti yang dikatakan gadis berambut hitam Zuyu. Jika itu adalah monster tingkat pemimpin, itu akan baik-baik saja. Kekuatan tempur Lu Yuan sendiri berada di tingkat pemimpin, dan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia akan sedikit lebih kuat daripada monster tingkat pemimpin. Jika itu adalah tingkat penguasa, Lu Yuan hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan semua kartu trufnya. Tidak realistis untuk melindungi Lin Qi dan dua lainnya. Sekarang, Lu Yuan hanya berharap Emi akan datang dengan cepat. Jika dia dan Emi bekerja sama, mereka akan dapat mengalahkan bahkan monster tingkat penguasa. Lin Qi dan dua lainnya juga memperhatikan ekspresi serius Lu Yuan. Mereka mengangguk dan mengikutinya. Di luar gang yang rumit itu, Yang Qian menatap ke kejauhan, ekspresinya sangat dingin. Yang Nan dan satu-satunya kaman perempuan,
Water Flame, yang merupakan salah satu dari 4 pilar utama, terdiam. Setelah hening sejenak, Yang Nan melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, saya akan pergi bersama Suiyan." Yang Qian menggelengkan kepalanya. "Kalian berdua tidak sebanding dengan manusia itu. Apakah kalian ingin dia pergi?" Wajah Suiyan dipenuhi dengan kengganan. Yang Qian berpikir sejenak dan berkata, "Bahkan saya tidak dapat mengalahkan manusia itu dalam waktu singkat. Waktu kita di reruntuhan itu terbatas. Tujuan utama kita sekarang adalah menyerang lebih banyak kota terapung. Tidak perlu membuang waktu untuk manusia ini untuk saat ini. Dengan kekuatannya, dia akan pergi ke zona inti cepat atau lambat. Akan lebih baik untuk menghadapinya di sana. Itu bagus. Saya akan membiarkan dia membantu saya mengumpulkan beberapa harta selama periode ini. Sekarang, biarkan dia pergi." Mendengar kata-kata Yang Qian, Suiyan dan Yang Nan saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Qian menyilangkan tangannya di depan dada. "Biarkan orang-orang kita kembali," katanya. "Sedangkan untuk tikus-tikus yang tersisa, mereka beruntung. Kita juga harus pergi ke tempat lain." "Baik, Tuan." Lu Yuan menuntun Lin Qi dan 2 orang lainnya melewati gang-gang kecil. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu satu pun kaman. Lin Qi dan 2 orang lainnya sedikit bingung. Zhu Yu berkata, "Apa yang terjadi? Di mana orang-orang yang mengejar kita? Alice bisa berjalan sendiri sekarang." Dia melirik Lu Yuan dan tersenyum. "Apakah mereka takut dengan Tuan Lei Feng? Mereka tidak berani mengejar kita lagi." Ekspresi Lin Qi tetap serius. "Jangan terlalu senang dulu, kita belum pergi jauh." Setelah mendengar kata-kata Lin Qi, wajah Alice dan Zhu Yu menjadi serius lagi. Segera, Lu Yuan menuntun mereka bertiga keluar dari area bangunan baja. Lin Qi dan 2 orang lainnya menghela napas lega ketika mereka melihat tidak ada seorang pun yang mengejar mereka di gang. "Sepertinya mereka benar-benar tidak berniat memburu kita." Zhu Yu tersenyum. Lin Qi santai dan menatap Lu Yuan, merasa sedikit malu. Dia telah waspada terhadap Lu Yuan sebelumnya, tetapi dia tidak berharap untuk diselamatkan olehnya. "Tuan Lei, terima kasih telah menyelamatkan kami bertiga." Lu Yuan melirik Lin Qi dan tersenyum. "Sama-sama, kalian bawahan Emi, jadi aku harus membantu, bukan?" Ketika Lin Qi mendengar ini, dia merasa lebih malu. Setelah itu, Lu Yuan memimpin Lin Qi dan 2 lainnya ke arah Emi. Setengah hari kemudian, sudah 3 hari sejak mereka memasuki reruntuhan. Di sebuah jalan, Lu Yuan memimpin Lin Qi dan 2 orang lainnya untuk membunuh sekelompok pejuang genetik yang telah menyergap mereka. Tepat pada saat ini, suara Emi terdengar dari jauh. Lei Feng, Qi, lewat sini." Lu Yuan dan 3 orang lainnya mendongak dan melihat Emi berlari ke arah mereka dengan lebih dari selusin anggota tim petualang sebelumnya. Mata Lin Qi, Zhu Yu, dan Alice berbinar, dan mereka dengan cepat menghampirinya. "Nona." Emi berlari ke arah mereka bertiga dan mengamati mereka. "Ya, apakah kalian baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja. Terima kasih kepada Anda, Tuan Lei." Lin Qi mengangguk.